Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada angin ribut, pertama bahwa pada prinsipnya ketika kita beribadah, kita diberi panduan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah wahyu yang Allah turunkan kepada kalian dan jangan mengikuti yang lain, karena agama ini telah sempurna sehingga Allah telah menyediakan semua yang dibutuhkan oleh manusia berkaitan dengan aktivitas agamanya. Oleh karena itu, dalam masalah amalan tidak bisa berlaku kias, tidak bisa berlaku analogi. Dalam arti begini, kalau di tempat A disyariatkan untuk melakukan amalan A, maka tidak berlaku analogi, berarti di tempat B juga disyariatkan amalan B. Analogi seperti itu tidak berlaku. Sehingga kalau misalnya kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana, apakah kalau terjadi gempa bumi kita dianjurkan sholat gempa bumi? Ketika terjadi angin ribut, terjadi puting beliung, kita dianjurkan untuk sholat puting beliung, dan seterusnya. Ada tanah longsor, sholat tanah longsor. Banjir, sholat banjir. Apakah seperti itu? Karena ada sholat gerhana. Nah, ketika tidak ada panduannya, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Kalau tidak ada, ya seharusnya kita tidak membuat sesuatu yang baru. Coba kita baca keterangan yang disebutkan dalam hadis ini yang dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, beliau bercerita, mahabbat rihun qattu illa jatha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi wa qala Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha adzaban. Kata Ibnu Abbas, setiap kali ada angin ribut, maka Nabi SAW berlutut, lalu beliau membaca Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha adzaban. Ya Allah, jadikan angin ini sebagai rahmat dan jangan kau jadikan angin ini sebagai azab. Rawahu Syafi'i wa Tabarani, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan At-Tabrani. Imam Syafi'i, beliau punya kitab musnad yang disebut dengan Musnad Asy-Syafi'i, namun tidak lebih terkenal dibandingkan kitab-kitab musnad yang lainnya. Makanya jarang kita jumpai Rawahu Syafi'i. Padahal beliau hidup sebelum zaman para imam penulis hadis. Beliau hidup sebelum Imam Bukhari, beliau hidup sebelum Imam Muslim atau para penulis hadis yang lainnya. Bahkan beliau lebih senior dibandingkan Imam Ahmad. Tapi kita lebih banyak menjumpai Rawahu Ahmad dibandingkan Rawahu Syafi'i. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan salah satu di antara kutipan dari Musnad Asy-Syafi'i, sehingga beliau sebut Rawahu Syafi'i. Karena beliau tidak lebih menonjol dalam bidang hadis dibandingkan bidang fikih, maka pernyataan Imam Syafi'i yang banyak kita jumpai lebih dominan untuk pernyataan dalam bidang fikih atau usul fikih dibandingkan dalam masalah hadis. Dan pengakuan ini pernah beliau sampaikan sendiri ketika beliau menyampaikan kepada murid-muridnya ahli hadis. Sampai beliau pernah mengatakan, antumus sayadilah wa nahnul atibba. Kalian ini ahli farmasi dan kamilah dokternya. Yang dimaksud kalian ahli farmasi dan kamilah dokternya, maksudnya adalah kalian bisa meracik obat, kalian bisa membuat formula obat, tapi kami yang bisa menentukan dosisnya untuk pasien. Sehingga meracik obat itu berkaitan dengan masalah meneliti validitas sebuah riwayat. Ahli hadis, mereka punya keahlian itu. Riwayat ini valid ataukah tidak? Riwayat ini sahih ataukah tidak? Ini keahlian ahli hadis.
Tapi bagaimana penggunaan hadis ini dalam amaliyah, bagaimana praktek hadis ini, Imam Syafi'i lebih. Sehingga beliau mengatakan, antumus sayadilah wa nahnu al-atibba. Kalian adalah para ahli farmasi dan kamilah dokternya. Seorang ahli farmasi, dia tidak punya wewenang untuk menetapkan dosis obat bagi pasien. Ahli farmasi juga nggak punya hak untuk memberikan obat kepada pasien. Sehingga kalau ada orang yang misalnya terlapor sebagai orang yang sakit A, sakit B, ahli farmasi boleh nggak ngasih obat, Pak? Itu di luar wewenang dia. Itu di luar wewenang dia. Walaupun dia bisa meracik obat. Bahasa lainnya, kamu bisa mengetahui hadis sahih, tapi bagaimana cara penerapan hadis itu, yang lebih ahli adalah al-atibba, yang lebih ahli adalah para dokter. Kemudian pengakuan yang lain pernah beliau sampaikan di hadapan muridnya, idza wajadtumuhul hadits as-sahih fa'allimni. Kalau kalian menjumpai hadis sahih, maka tunjukkan kepadaku. Jadi beliau sampai berpesan kepada muridnya untuk diberi arahan, ya, diberitahu tentang keberadaan hadis sahih yang mereka jumpai. Dan ini bukti bahwasanya sejak masa beliau yang namanya spesialisasi ilmu itu sudah ada. Tidak ada orang yang menguasai semua bidang. Maka si A lebih dominan dalam bidang ilmu A, si B lebih dominan dalam bidang ilmu B. Dan secara umum bisa kita bagi menjadi dua, ada ilmu riwayah dan ada ilmu dirayah. Ilmu riwayat itu berkaitan dengan masalah penelitian keabsahan. Hadis ini sahih ataukah tidak? Hadis ini valid ataukah tidak? Itu dibahas di ilmu riwayat. Ilmu dirayat itu berkaitan dengan kandungan makna dari hadis. Apa yang bisa kita gali dari hadis ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Itulah ilmu dirayat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dua ilmu ini kepada Ibnu Abbas atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman beliau dalam masalah agama. Sehingga Ibnu Abbas punya banyak riwayat, baik langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari sahabat yang senior. Dan di masa sahabat untuk mendapatkan riwayat dalam jumlah banyak lebih mudah, karena dekat dengan sumber. Semakin jauh dengan zaman sahabat, untuk bisa mendapatkan riwayat yang valid lebih sulit, karena jauh dari sumber, ditambah lagi ada potensi-potensi di mana orang menyisipkan kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncul hadis palsu, muncul hadis dhaif jiddan, hadis maudhu' dan seterusnya. Tayyib. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada beliau ta'wil, sehingga Ibnu Abbas paham tentang hadis yang beliau miliki. Hadis ini bunyinya demikian, maknanya seperti ini. Hadis ini bunyinya seperti ini, maknanya seperti itu. Demikianlah kelebihan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Maka pantas ketika beliau dijuluki dengan Hibrul Ummah, tintanya umat. Kita baca keterangan berkaitan dengan takhrij hadis ini. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan At-Tabrani. Asy-Syafi'i menyebutkannya dalam Musnad dan juga dalam Al-Um, dan beliau mengatakan, akhbarani man la attahim. Aku mendapatkan hadis dari orang yang tidak aku curigai. Tapi beliau tidak menyebutkan nama. Beliau tidak menyebutkan nama. Qala haddatsani Al-Alla bin Rashid wa akhrajahu Tabrani fil Kabir, dan diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dari jalur Al-Husain bin Qais, dan dalam kitab Ad-Du'a dari jalur Abdillah. Ketiga-tiganya berasal dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sehingga ketiganya itu adalah Al-Alla bin Rashid, kemudian Husain bin Qais, dan Husain bin Abdillah. Ini semuanya mendapatkan riwayat dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Lalu dikomentari di sini, wa hadzal hadits dhaifun jiddan. Hadis ini statusnya sangat lemah sekali. Sanadnya Imam Syafi'i, di situ ada gurunya Imam Syafi'i, yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya. Kata Rabi bin Sulaiman,
idza qala Syafi'i akhbarani man la attahim, apabila Syafi'i mengatakan aku mendapatkan hadis dari orang yang tidak aku curigai, fa innahu yuridu bidzalika Ibrahim bin Abi Yahya, maka yang dimaksud dengan Imam Syafi'i adalah Ibrahim bin Abi Yahya. Namun Ibrahim dalam hal ini muttahamun indal a'immah, dicurigai oleh para ulama hadis. Qala Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, sa'altu Malikan, aku pernah bertanya kepada Imam Malik tentang Ibrahim bin Abi Yahya, akana thiqatan, apakah beliau termasuk perawi yang thiqah? Qala, kata Imam Malik, la wala thiqata fi dinihi, dia tidak thiqah, bahkan agamanya juga tidak thiqah. Kata Abdullah bin Ahmad dari ayahnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, kana qadariyan mu'taziliyan jahmiyan kullu bala'in fihi. Ya. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya ini orangnya cukup parah. Dia punya keyakinan qadariyah, mu'tazilah, dan bahkan penganut jahmiyah. Ada banyak masalah pada orang ini. Baik, kesimpulannya bahwa sanadnya Imam Syafi'i adalah sanad yang dhaif jiddan. Sedangkan sanadnya Tabrani dari Husain bin Qais Ar-Rahabi dhaifun jiddan. Husain bin Qais di komentar Imam Ahmad, laisa hadithuhu bi syai'in illa arwi anhu syai'a. Hadisnya tidak perlu dilirik meskipun aku meriwayatkan sebagian darinya. Dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan, dinilai dhaif oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah Ar-Razi, An-Nasa'i, dan kata Abu Hatim dhaiful hadis munkarul hadis, hadisnya dhaif, hadisnya munkar. Imam Bukhari juga mengatakan ahaditsuhu munkarah jiddan, hadisnya sangat munkar sekali. Kesimpulannya statusnya dhaif, sehingga tidak valid sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita ulang, apakah dianjurkan kalau ada angin ribut kita berlutut lalu berdoa, Allahumma ja'alhu rahmatan wa la taj'alhu adzaban? Kalau mengacu pada sunnah maka kita sebut ini bukan sunnah, sebab dalilnya dhaif jiddan, sangat lemah sekali, artinya tidak valid sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau misalnya kita berdoa kepada Allah dalam situasi itu, kalau berdoa secara umum, misalnya orang memohon kepada Allah perlindungan dari dampak buruk angin ini, sah-sah saja. Doa apapun dengan permintaan apapun selama tidak ada unsur pelanggaran, tidak ada unsur maksiat atau mutus silaturahmi. Sehingga kalau dari sisi berdoanya bebas, maka orang boleh berdoa ketika angin ribut dengan memohon kepada Allah, ya Allah lindungilah kami, jaga kami dari dampak buruk angin ini, lindungi kami dari azab-Mu. Boleh? Boleh. Karena dalam masalah doa al-amru wasi', dalam masalah doa orang diberikan kelonggaran. Yang penting tidak mengandung maksiat atau memutus silaturahmi. Namun kalau diyakini ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah itu butuh dalil. Sementara dalil yang tadi kita bacakan, jika itu disebut sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinilai oleh para ulama sebagai dhaif jiddan atau hadis yang mungkar, hadis yang sangat lemah sekali atau hadis mungkar. Lalu apa yang dianjurkan untuk dibaca ketika ada angin ribut? Ada hadis riwayat Muslim yang ini jelas lebih sahih dibandingkan hadis sebelumnya. Baca apa itu? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Baik, yang ngantuk hafal? Hafal insyaallah ya. Yang di belakang hafal? Enggak didengerin. Enggak apa-apa ya. Mungkin enggak penting bagi Anda ya, enggak didengerin enggak apa-apa. Baik. Kejadian ini
berkali-kali kita alami. Indonesia sebagai negara tropis, untuk hanya menjumpai angin ribut itu sering. Apa yang Anda baca? Pahit. La haula wala quwata illa billah. Beragam bacaan yang diucapkan oleh seseorang ketika angin ribut. Alhamdulillah kalau dia masih zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sering ya rekaman-rekaman video itu. Adzan, langsung adzan dia. Ada yang baca takbir. Kita punya hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau melihat ada angin bertiup kencang, angin ribut, qala, beliau membaca, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Baik. Bisa diulang? Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan kandungan angin ini. Apa yang ada dalam angin ini. Wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan angin ini dihembuskan. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada dalam angin ini. Wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan angin ini dihembuskan. Alhamdulillah, semoga bisa dihafal, sehingga kalau ada angin ribut kita punya panduan. Secara umum seperti takbir atau baca tahlil atau baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sehingga di rekaman-rekaman video kalau terjadi puting beliung, kemudian atap pada terbang, sampah-sampah terbang, lalu orang memvideo dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah masih zikir. Dan kita punya doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bi. Harus hafal, Pak? Ya tidak harus, tapi pas lagi ada angin Anda harus cari bukunya. Buka buku di mana, Pak? Hisnul Muslim. Nek pas nemu ya. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya dalam Al-Quran ada dua kata untuk menyebut angin. Ada kata rih dan ada kata riyah. Ada kata rih dan ada kata riyah. Ada penyebutan mufrad ar-rih dan ada penyebutan jamak ar-riyah. Dalam Al-Quran penyebutan angin ada rih dan ada riyah. Kalau penyebutan kendaraannya Sulaiman itu rih atau riyah? Wasakharna lahur rih rukha'an haitsu asab. Kalau Anda mau lihat kendaraannya Sulaiman, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kendaraannya Sulaiman, itu Allah sebut dengan kata mufrad, ar-rih. Mufrad ya. Baik. Kesimpulannya, ketika Allah menyebut angin dengan lafadz mufrad, ar-rih, itu artinya angin besar. Angin besar ya. Jadi angin yang tiupannya kuat, angin yang bisa nggak disebut densitas angin, angin yang padat sehingga dia kuat,
bisa meniup benda-benda sampai terbang. Itu namanya ar-rih. Karena itu konteks penyebutan rih dalam Al-Quran dominan untuk azab. Dominan untuk azab. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang azab yang dikirimkan oleh Allah kepada umat Nabi sebelumnya, yang mereka diazab oleh Allah dengan angin. Inna arsalna alaihim rihan sarsara. Kami kirim kepada mereka angin kencang. Kemudian di surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hukuman untuk umat Nabi masa silam yang mereka durhaka, id arsalna alaihimur rihal aqim. Ingatlah ketika kami mengirim kepada mereka ar-rihal aqim, angin yang sangat dingin menyakitkan. Allah sebut dengan apa? Ar-rih. Karena anginnya kencang. Angin yang ditunggangi oleh Sulaiman, yang menjadi kendaraan Sulaiman, Allah sebut dengan ar-rih. Fasakharna lahur rih ruha'an haitsu asab. Kami tundukkan kepada Sulaiman ar-rih, sehingga saat Sulaiman menggunakan kendaraan ar-rih ini ya, tiupannya kencang, maka bisa membawa Sulaiman. Sedangkan angin yang isinya kebaikan, misalnya angin yang bisa menjadi sebab bunga-bunga itu jadi kawin, bisa mengawinkan tanaman, angin yang bisa mendatangkan kebaikan, itu disebut dengan lafaz jamak ar-riyah. Contohnya firman Allah di surat Al-Hijr, wa arsalna ar-riyaha lawaqih. Kami kirim ar-riyah lawaqih untuk mengawinkan tanaman, sehingga gandum, padi dan seterusnya itu bisa berbuah, bisa apa? Menghasilkan biji setelah kawin. Nah, kawinnya pakai angin. Allah sebut wa arsalna riyaha lawaqih. Kami kirim angin untuk bisa mengawinkan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di surat Ar-Rum, wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubasyiratin. Di antara tanda kuasa Allah, ayyursilar riyah mubasyirat. Kami kirimkan ar-riyah, kami kirimkan angin mubasyiratin sebagai kabar gembira. Sehingga angin spoi-spoi, angin yang nyaman dirasakan, itu namanya apa? Ar-riyah. Tapi kalau angin berembus kencang sampai ngerusak bangunan, itu namanya ar-riyah. Baik. Dan Allah kuasa menjadikan nikmat sebagai azab. Allah kuasa menjadikan nikmat sebagai azab. Sehingga bisa jadi ada orang yang mendapatkan nikmat, tapi di saat yang sama makhluk itu Allah jadikan sebagai azab. Hujan di satu tempat jadi nikmat, dan hujan di tempat yang lain jadi azab. Karena itu pada saat hujan kita disyariatkan untuk berdoa apa? Allahumma sayyiban tayyiba. Ya Allah, berikanlah atau jadikanlah hujan yang baik. Jadikanlah hujan yang baik. Tayyib. Sehingga untuk sesuatu yang punya potensi baik dan buruk, maka kita minta kepada Allah potensi baiknya dan berlindung kepada Allah dari potensi buruknya. Angin ini punya potensi baik dan buruk, maka kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah potensi baiknya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bi. Apa saja yang punya potensi baik dan buruk, termasuk diri kita. Makanya kita disyariatkan untuk mohon kepada Allah perlindungan dari potensi buruk kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma inna na'udzu bika min syururi nafsi wa sayyiati a'mali
Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari potensi jahat bagi jiwaku dan buruknya amalanku. Termasuk diantaranya kita minta kepada Allah ketika seorang itu membeli binatang ya, maka dianjurkan untuk memegang ubun-ubunnya lalu mendoakan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jubilat lahu. Dan doa yang sama dibaca oleh seorang suami ketika pertama kali apa? Selesai akad nikah, di malam pertama dipegang ubun-ubunnya terus didoakan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi wa khaira ma jubilat bihi. Dulu doa kayak gitu. Oh enggak mau diulangi. Insyaallah. Oh insyaallah sudah punya rencana mau ngulang ya. Jadi ketika ada sesuatu yang punya potensi baik dan buruk, maka kita diajarkan oleh Allah untuk mendoakan kebaikannya, untuk memohon kepada Allah kebaikannya dan berlindung dari keburukannya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Nah. Angin apa? Angin? Angin ufon? Tidak tahu. Angin di akhir zaman, di mana setiap orang mukmin ketika menghirup angin ini maka dia akan mati. Itu rih atau riyah. Itu azab atau nikmat? Azab. Jadi dikirim oleh Allah bukan dalam rangka sebagai siksa, tapi dikirim oleh Allah dalam rangka mematikan semuanya yang mukmin. Maka di akhir zaman orang mukmin dimatikan oleh Allah dengan cara Allah kirimkan angin lembut, dan setiap yang beriman ketika menghirup angin ini langsung mati. Dan Allah kuasa untuk memberikan aroma hanya khusus bagi orang tertentu ketika orang itu menghirup mati. Seperti nafasnya Nabi Isa. Nafasnya Nabi Isa, ketika orang menghirup nafasnya Nabi Isa, siapa yang mati? Ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ketika menghirup nafasnya Nabi Isa langsung mati. Padahal nafasnya Nabi Isa bisa dicium sejauh mata memandang. Sehingga ketika beliau lewat, ada Yahudi sejauh mata memandang, mati dia. Dan ini terjadi setelah beliau turun kembali ke muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa untuk membuktikan kesalahan yang dialami oleh ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga jadi pembahasan yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.